karena demamnya tidak reda-reda. Bayi aku juga usia 2 bulan itu dia dinyatakan positif COVID. Ayah di ICU. Kita tuh pasti bisa sembuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ketemu lagi dengan saya Astri. Sekarang di samping saya sudah ada namanya siapa? Nurul. Jadi sekarang kita mau mendengarkan cerita dari Nurul karena dia itu pernah positif ya untuk COVID-19. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak Nurul, awal mulanya tuh gimana sih ceritanya? Kalau Mbak Nurul sampai tahu kalau Mbak Nurul tuh positif gitu. Awal mulanya itu sekitar beberapa bulan yang lalu, aku tuh demam. Demamnya itu hanya di malam hari aja. Jadi gejalanya tuh kayak tipes. Selama 10 hari. 10 hari itu dari total. Saat di 3 hari aku datang ke klinik dan dokter tuh suruh untuk cek Widal. Cek Widal itu adalah untuk diagnosa apakah ada virus tipes atau enggak. Karena riwayat aku dulu pernah tipes. Saat tes Widal itu hasilnya juga no. Dari situ demam masih berlanjut. Kemudian dokter menyarankan untuk lanjut di Tubex dan datang ke internis. Setelah aku cek di internis, Tubex-nya pun itu no atau negatif. Artinya DB bukan, tipes bukan. Kemudian karena aku baru melahirkan, aku dirujuk untuk ke OB/GYN untuk cek jahitan. Apakah demam itu dari infeksi jahitan di, mohon maaf, vagina atau bukan. Setelah dari situ dicek, memang ada jahitan lepas dan karena demamnya tidak reda-reda, aku disarankan untuk bed rest total di salah satu klinik, emang itu khusus ibu dan anak. Namun di sana mewajibkan untuk rapid test. Akhirnya setelah rapid test itu reaktif COVID dan dilanjutkan untuk swab dan hasilnya pun positif seperti itu. Oke Mbak Nurul, jadi seperti itu untuk awal mula Mbak Nurul tahu kalau Mbak Nurul tuh positif gitu ya. Nah setelah tahu positif nih, apa yang Mbak Nurul rasakan dan gimana sih lingkungan sekitar menanggapi Mbak Nurul yang positif? Untuk keluarga sih dan tetangga, alhamdulillah semuanya memang mendoakan, support seperti bahan baku untuk makanan juga mereka kirim, cukup digantung aja di pagar kayak gitu. Dan alhamdulillahnya seperti suami, kemudian adik, pokoknya orang terdekat itu benar-benar yang ngejaga dan perhatikan kondisi di rumah gimana. Alhamdulillah juga suami aku sih karena 1 bulan di luar kota jadi nggak ada kontak sama aku, dia negatif dan setelah tahu aku positif kita pisah lantai aja. Jadi suami di lantai atas, aku di lantai bawah ngurus bayi aku dan kebetulan bayi aku juga usia 2 bulan itu dia dinyatakan positif COVID gitu. Nah ini kan mungkin nggak banyak juga yang tahu ya penanganan untuk COVID di anak apalagi usia 2 tahun, di bawah 2 tahun tuh gimana sih dari pemerintah sendiri ya, maksudnya dari puskesmas ataupun dari Mbak Nurulnya sendiri kayak gitu. Boleh diceritain Mbak? Iya, kalau misalnya tiap datang ke rumah sakit ya, karena aku menjalankan rawat jalan juga di rumah sakit. Jadi dikasih obat untuk antivirus, namanya oseltamivir, kemudian dikasih antibiotik, dikasih vitamin juga dari dokter anaknya. Dan kalau misalnya aku masih tetap yakin sih kalau misalnya sistem imun dari bayi itu lebih kuat dibandingkan orang dewasa untuk imun ya. Dan kemarin juga anak aku itu dia negatif lebih dulu dibandingkan aku. Nah setelah ini kan Mbak Nurul tuh serumah sama anak yang masih usia 2 bulan ya. Nah pas anak Mbak Nurul udah negatif padahal Mbak Nurulnya masih positif, itu cara kerjanya gimana gitu biar anak Mbak Nurul pun nggak kembali positif, karena masih ada kekhawatiran kan seperti itu. Nah itu boleh ceritain nggak? Ya, jadi adik aku itu bersamaan dengan bayi aku. Jadi dia negatif lebih duluan dibanding aku karena
CCT itu atau city value itu aku turun, asalnya di 37 langsung ke 32 karena mungkin drop, terpikir ayah di ICU, kemudian anak gimana. Anak aku yang jaga, yang urus itu adik aku. Kebetulan adik aku juga WFH, dan untuk pemberian susu itu aku pumping karena menurut dokter ASI itu tidak menularkan virus corona. Jadi perlu pemberitahuan juga ya untuk semuanya bahwa ASI itu tidak menularkan, ya? bukan media untuk menularkan si virus. Jadi aku tetap pumping, masukin ke freezer biasa, nampung aja gitu ya, asip. Terus untuk sufor juga aku udah konsul ke dokter anak, itu boleh juga dikasih. Jadi selain ASI aku juga kasih gitu sufor, tapi sesuai dengan rekomendasi dan resep yang diberikan oleh dokter anak. Nah, gitu. Obatnya sendiri nih Mbak Nurul, pada saat Mbak Nurul positif, itu obat yang diberikan tuh apa aja sih? Kalau obat itu memang harus konsultasi ya ke dokter bersangkutan, karena kan tiap gejala dari si orang yang COVID itu beda-beda. Kalau aku sih cuma dikasihnya oseltamivir, kemudian ada vitaminnya juga, dan antibiotik, udah itu aja. Dan yang terpenting itu sebenarnya makanan yang bergizi sih, asupan seperti buah-buahan, sayuran, kayak gitu. Sebetulnya untuk makanan sendiri ada larangan nggak sih? Enggak sih, kalau misalnya aku konsul ke dokter makanan atau pantangan untuk COVID itu nggak ada. Ya selama dia bergizi dan emang makanan yang baik untuk tubuh kita ya dimakan. Seperti itu. Untuk anak Mbak sendiri berarti pengobatan dan obat yang diberikan pun pasti berbeda dong, karena usianya masih 2 bulan. Betul. Nah, untuk anak Mbak sendiri itu konsulnya ke dokter anak atau ke dokter yang sama konsul seperti Mbak waktu itu? Karena kita itu dirujuk ke rumah sakit. Awalnya kan karena ayah saya udah masuk ICU duluan. Betul. Nah, dokter yang di sana menyarankan untuk sekeluarga rawat jalan karena memang saat ini full bed banget ya rumah sakit, mau cari kemana-mana itu susah banget, dan rumah sakit hanya menangani yang gejala berat saja. Alhamdulillahnya untuk penanganan di rumah sakit tempat ayah saya dirawat di sana itu memberikan pelayanan kepada kami sekeluarga langsung. Jadi aku, adik aku, kemudian anak aku itu semuanya konsultasi di rumah sakit tersebut dengan dokternya yang sama. Namun aku juga tetap konsul dengan dokter anaknya dari bayi aku di sebuah klinik gitu. Nah, seperti itu. Yang saya pengen tahu dan banyak orang juga pengen tahu nih, Mbak Nurul pernah nggak dapat stigma negatif setelah Mbak Nurul dinyatakan positif? Dan Mbak Nurul waktu itu pengen menutupi nggak sih kepositifan Mbak Nurul itu? Atau Mbak Nurul pengen malah ngasih tahu biar orang-orang lebih aware sama kesehatannya karena udah kontak sama Mbak Nurul misalnya seperti itu. Nah saat itu karena Mbak Nurul udah positif ya, pasti kan berbeda dong pemikirannya dengan kita yang baru mikir doang gitu. Nah saat itu apa yang Mbak Nurul lakuin? Awalnya sih aku pinginnya menutupi ya, apalagi ibu bilang cukup kita aja yang tahu, nggak usah keluarga banyak yang tahu, temen yang tahu atau gimana. Cuman pada saat itu memang kondisinya karena aku baru lahiran, kemudian banyak banget nih keluarga, rekan-rekan, kerabat yang pingin datang buat nengok anak aku. Nah daripada aku balas satu-satu chatnya, dan aku tuh kan kejadiannya di libur panjang ya, di liburan yang benar-benar orang lain pada vacation, pada keluar kota gitu, dan banyak banget yang mau nengok anak aku. Ya udah aja aku pasang instastory buat ngasih tahu nih kondisi keluarga aku tuh lagi kayak gini. Stigma di luar memang nggak semua orang bisa menerima ya kalau misalnya positif corona itu. Bagi aku bukan aib, tapi bagi sebagian orang corona itu benar-benar wah ini penyakit yang menular, yang bahaya, yang menakutkan. Yes of course gitu, semua orang juga tahu. Cuman bukan saatnya untuk menyalahkan seseorang yang terkena corona ketika kita positif. Justru ya please lah gitu, doakan gitu, bukan dikucilkan atau misalnya jadi apa ya, terkesan beberapa orang masih berpikiran lebih menjijikkan corona daripada penyakit-penyakit lain yang justru menularnya tuh bakalan fatal banget. Karena kalau misalnya inkubasi virus corona itu setahu aku ya nggak akan terlalu lama dan kita tuh pasti bisa sembuh. Dan malahan kalau misalnya orang yang sudah terkena corona itu dia punya antibodinya.
Dan selama si orang yang terkena COVID itu tidak ada penyakit penyerta, apalagi ada yang OTG, otomatis imun dia tuh berarti artinya kuat. Apalagi setelah terkena corona, itu dia punya antibodi untuk beberapa bulan untuk tidak tertular lagi dari corona. Sebenarnya kayak gitu sih. Dan pada saat kita positif, justru orang-orang yang positif itu membutuhkan benar-benar dukungan, doa, support. Nah, aku juga konsul dengan beberapa rekan aku yang dokter. Apa sih biar sembuh gitu? Apa sih tipsnya biar kita si city value-nya cepat naik? Obatnya itu cuma satu kok kata mereka. Mereka nggak bilang obat A, B, C, D, bla bla bla, merek X atau apapun. Mereka tuh cuma bilang satu, please kamu jangan stres, mood kamu tuh harus bagus. Dan kamu harus tetap positive thinking. Itu doang obatnya biar si city value kita naik dan kita cepat sembuh gitu. Seperti itu. Oke Mbak Nurul, terakhir nih pesannya untuk orang-orang yang di luar sana, apa sih dari Mbak Nurul? Buat teman-teman di luaran sana, aku mau sharing kayak gini karena aku sayang sama kalian. Nah, corona itu bukan aib. Aku buka-bukaan buat kalian yang nonton ini, please kalau misalnya kalian udah tahu kalau misalnya keluarga kita pernah positif, tolong jangan kucilkan kami gitu. Tolong jangan takut, awas, tolong jangan kayak gitu. Tolong jangan berikan stigma negatif ke orang-orang yang pernah positif ataupun saat ini sedang positif COVID. Karena semua orang juga merasakan ya rasanya sakit itu seperti apa. Dan corona juga bukan penyakit yang maksudnya harus terlalu dibikin kekhawatiran berlebihan, nggak kayak gitu. Dan pasti kalian yang di sana yang sedang dinyatakan positif, percaya dan optimis bahwa kalian itu bakalan bisa negatif. Ayah aku pun yang di ICU itu dipasang selang di sekujur tubuhnya di mana-mana, itu bisa sembuh kok dan bisa sehat kembali. Itu aja. Semangat buat semuanya ya, tetap jaga protokol kesehatan dan selalu berdoa. Nah, untuk yang nonton, sekian obrolan saya dengan Nurul. Semoga kita semua selalu dilindungi dan diberikan kesehatan selalu. Jangan lupa untuk yang terpaksa kerja, untuk yang terpaksa pergi keluar, tetap patuhi protokol kesehatannya. Dan kalau misalnya ada saudara atau rekan kita yang terkena positif, please kita bantu support dan doa. Kita nggak bisa bantu apapun, yang penting kita bantu support dan doanya, karena itu lebih baik dan untuk mereka. Sekian untuk percakapan kita kali ini. Sampai ketemu lagi.